أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu serta saudara sekalian rahimakumullah, di malam ini kembali dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala kita dipertemukan di masjid dan di majlis ini untuk melanjutkan apa yang kita kaji dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Malam ini kita sampai di hadis yang ke-25. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, beliau menyatakan ada orang-orang dari sahabat Rasulullah SAW. Mereka bertanya kepada Nabi SAW, mengeluhkan sesuatu atau menanyakan perkara. Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Jadi sahabat-sahabat tadi menyatakan, wahai Rasulullah, ya, orang-orang yang mewah, orang-orang yang mampu, orang-orang yang bergelimang dengan harta, mereka itu sudah pergi, yakni meninggal dunia, dan juga membawa pahala-pahala bersama mereka. Artinya apa? Keluarga yang ditinggal dapat dunianya, dia sendiri dapat membawa banyak pahala menghadap Allah Ta'ala. Yusalluna kama nusalli, mereka salat seperti halnya kita salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka juga puasa sebagaimana kita. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, kemudian mereka bersedekah yaitu dengan kelebihan harta mereka. Maksudnya, sedangkan kami tidak bisa seperti itu. Ini berarti para sahabat yang apa? Fuqara. Dalam artian mereka itu tanya kepada Nabi, apa ada pahala lain selain sedekah? Karena mereka kurangnya di bidang ini. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Nabi SAW menyatakan pada para sahabat yang tanya tadi, bukankah Allah Ta'ala telah menjadikan bagi kalian apa yang dengannya kalian bisa bersedekah? Ini tidak mesti uang, tidak mesti berupa benda. Kemudian Nabi SAW menyatakan, ini langsung disambut atau apa ya, pertanyaan tapi tidak butuh jawaban. Bukankah kalian punya, sudah Allah Ta'ala jadikan untuk kalian, dengannya kalian bisa bersedekah? Kemudian Nabi melanjutkan, inna bi kulli tasbihah sadaqah. Sungguh kata Nabi SAW, setiap kali seorang membaca tasbih, yakni subhanallah, itu ditulis sebagai satu sedekah, sama dengan bersedekah. Wa kullu takbirah sedekah. Demikian ketika orang mengucapkan Allahu Akbar, bertakbir, ini dihitung sedekah. Wa kullu tahmidah sedekah. Demikian ketika orang bersyukur pada Allah, memujinya, alhamdulillah, itu juga dihitung sebagai sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Demikian ketika orang mengucapkan la ilaha illallah,
kalimat tahlil, maka itu dihitung sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah wa nahyun an munkarin sedekah. Demikian ketika ada orang yang mengajak pada kebaikan, itu dihitung sedekah dia. Ketika ada kemungkaran, kemudian dia mengingkarinya dan mencegahnya, itu terhitung sedekah dia, orang tersebut. Kemudian Nabi SAW menyatakan wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dan ketika kalian, yakni wahai para suami, mendatangi istrinya, melampiaskan hasratnya, syahwatnya, itu dihitung sedekah. Para sahabat heran, qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatah wa yakunu lahu fiha ajr. Ya Rasulullah, ketika salah seorang dari kami memuncak syahwatnya, kemudian dilampiaskannya, dia dapat pahala. Qala ara'aytum law wada'aha fil haram akana alaihi wizr. Nabi SAW tanya, ya, tidakkah kalian melihat kalau sekiranya laki-laki itu kemudian melampiaskannya dengan cara yang haram, yakni pada selain istrinya, akankah dia dihitung berbuat dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Demikian kata Nabi SAW, ketika disalurkan dengan cara yang halal, maka dia juga mendapat pahala. Rawahu Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nama asal Muslim rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan juga oleh yang lainnya dengan tambahan dan ada kurangnya redaksi, tidak sama, ya, akan tetapi maknanya kurang lebih demikian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum itu sedemikian antusias, artinya mereka bersemangat untuk melakukan amal-amal saleh, ya. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa motivasi berbuat baiknya, dan mereka bersedih bila apa? Tidak bisa melakukan perbuatan yang bisa menambah amal mereka kebaikannya, dan itu bisa dilakukan oleh selain mereka. Dari hadis ini juga bagaimana kaum fuqara sahabat, ya, mereka itu bersedih ketika apa? Mereka mau berjihad, tidak punya panah, tidak punya tombak, tidak punya baju besi, baju perang, tidak punya kuda, ya, itu semua bisa dibeli kalau mereka tidak punya. Yang lain yang bisa mampu beli, maka mereka bersedih karena ini, tidak bisa ikut keluar tanpa senjata, ngantar nyawa gitu, ya. Ya, jadi para sahabat sekali lagi radhiyallahu anhum, dalam hal ini saja mereka punya apa? Motivasi yang luar biasa, sampai Allah Ta'ala karena peristiwa ini menurunkan ayat, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam' hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Dan tidak mengapa orang-orang yang ketika mereka datang kepadamu Muhammad
untuk engkau tanggung mereka. Apa tadi? Alat-alat perangnya, kudanya. Kemudian begitu engkau katakan, aduh, tidak ada ini yang buat kalian, ini sudah pas masing-masing dengan bekalnya, kami tidak bisa membekali kalian. Perhatikan, Allah Ta'ala kemudian menyatakan apa? Orang-orang yang dikatakan seperti itu oleh Nabi, mereka berpaling balik ke rumahnya dalam keadaan menangis, menjadi-jadi. Ya, karena apa? Mereka tidak bisa ikut serta. Ya, karena mereka tidak ada yang dibuat untuk beli, tidak punya uang. Nah, itu keadaan sahabat radhiyallahu anhum. Ya, dan ini juga dari hadis tadi, maksudnya menunjukkan dari kalangan fuqara di zaman Nabi SAW, mereka itu punya apa? Kecemburuan terhadap orang-orang yang punya harta, kemudian hartanya disedekahkan, karena mereka tidak bisa memberi sesuatu seperti halnya mereka yang kaya-kaya. Maka Nabi SAW menunjukkan kepada mereka sedekah yang pahalanya menyamai dengan izin Allah Ta'ala mereka yang bersedekah dengan harta. Ya, jadi ini di antara faedah hadis tadi. Kemudian dalam As-Sahihain, yakni Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa kaum fuqara muhajirin datang kepada Nabi SAW. Jadi kaum fuqara'ul muhajirin, siapa ini? Para sahabat Nabi SAW yang mereka asli penduduk Makkah, aslinya penduduk Makkah. Begitu pindah hijrah ke Madinah, mereka tidak punya, artinya apa? Pakaian cuma yang lekat di badan. Ya, rumah mereka ditinggal di Makkah. Demikian aset atau apa, tanah dan semacamnya, sehingga datang ke Madinah, istilahnya sekarang itu mulai dari nol lagi. Ya, kayak mau beli bensin katanya, mulai dari nol. Ya, jadi itulah siapa? Kaum muhajirin. Ya, kaum muhajirin. Sehingga mereka tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dhahaba ahlud dusur bidarajatil ula, orang-orang yang berharta itu mereka meninggal dunia dengan bawa apa? Pahala sedekah yang banyak, hingga diposisikan derajat mereka itu tinggi di sisi Allah Ta'ala, mendapat kenikmatan yang tetap. Sehingga mereka juga menyatakan apa? Ya, mereka yang kaya salat seperti kita, puasa seperti kita puasa, ya, sedangkan mereka bersedekah, kami tidak bisa bersedekah, tidak punya. Ya, mereka bisa membebaskan budak, pahalanya besar, sedangkan kami tidak bisa. Maka Rasulullah SAW menyatakan, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man qad sabaqakum, maukah kalian aku ajarkan perkara yang dengannya kalian bisa menyamai orang-orang yang mendahului kalian. Wa tasbiquna bihi man ba'dakum, demikian juga kalian bisa terdepan dari orang-orang setelah kalian, generasi berikutnya. Wa la yakunu ahadun afdal minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum, dan tidak ada dari orang seorang pun yang lebih utama dari kalian melainkan yang berbuat sama seperti yang kalian kerjakan. Qalu bala ya Rasulullah, mereka menyatakan, tentu ya Rasulullah, kami ingin begitu. Qala tusabbihun wa tukabbirun wa tahmadun dubura kulli salatin 33 marrah. Nah, dalam redaksi ini
Nabi SAW menyatakan kalian baca subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah setiap usai salat itu 33 kali, masing-masing 33 kali. Apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, itu masing-masing 33. Setelah mendengar ini, kata Abu Saleh di sini, kaum muhajirin yang fuqara tadi, yang tidak mampu, mereka kembali menemui Rasulullah SAW, kemudian menyatakan, kami mendengar saudara-saudara kami yang punya harta, ya, bahwa mereka mendengar percakapan kita dan mereka juga berzikir seperti kita. Tadi pikirnya pengen rahasia ya, yang kaya biar dengan hartanya, yang bagian fuqara yakni dengan zikirnya, sehingga nanti sama gitu ya, kurang lebih. Tapi begitu mendengar yang kaya-kaya ini juga sama berbuat juga seperti fuqara dari kalangan muhajirin. Kemudian Rasulullah SAW mendengar kecemburuan itu dari para sahabat, belum menyatakan dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Yang demikian itu keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya yang dia kehendaki. Jadi ada orang ya, sampai subhanallah, sampai zaman kita sekarang ya, sudah kaya ya, amal-amalnya banyak, masih rajin ke masjid. Sementara ada orang-orang yang apa? Sudah fakir, sudah tidak punya, tidak sholat, terus apalagi berzikir, tidak puasa. Apa yang diharapkan ini? Dunia tidak dapat, akhirat celaka. Na'udzubillah. Ya. Jadi ini pemandangan seperti ini ada di zaman Nabi SAW, dan kita juga di zaman sekarang mendapat yang demikian. Ya, menunjukkan bahwa yang namanya keutamaan yang Allah berikan itu pada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi hadis ini satu dengan yang lain tadi saling menguatkan ya. Dan di antara pelajaran hadis ini juga bahwa kaum fuqara dari kalangan sahabat tadinya mengira bahwa sedekah itu hanya yaitu dengan harta saja ya, sedangkan mereka tidak bisa berbuat begitu. Maka Nabi SAW mengabarkan ya, bahwa semua perbuatan baik, perbuatan ma'ruf dan perbuatan ihsan ya, itu adalah sama dengan sedekah. Ini berbuat baik, berbuat baik pada sesama, menolong, membantu apa yang bisa. Ini semua di antara perbuatan yang dikatakan ma'ruf tadi ya. Karena dalam hadis Nabi SAW menyatakan kullu ma'rufin sadaqah, setiap perbuatan baik itu dinilai sedekah. Ini lebih-lebih kepada santri-santri biasanya, ini ditekankan biasanya. Kita ajarkan juga pada anak-anak kita, karena ini bukan cuma kewajiban santri gitu ya. Ya. Jadi kita muslim, muslimah, ini dari Rasulullah SAW. Ada memang kebiasaan orang biar sudah nyantri, tapi kalau urusan zikir ini habis sholat salam kanan kiri berdiri langsung keluar, tidak baca tasbih tadi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 ya. Makanya kiai-kiai dulu itu menekankan kepada santrinya apa? Ada pepatah itu ya, man tarakal wird fahuwal kirt. Siapa yang meninggalkan wirid berarti dia monyet gitu ya. Kirt itu monyet, yani apa? Ketek ya. Kenapa? Biar
waduh saya nanti sama kayak monyet. Akhirnya belajar bersabar, ya, berzikir dulu. Setelah berzikir maka silahkan untuk apa? Keluar salat sunnah di rumah ataupun yang lainnya dari yang ingin dikerjakan. Tapi apa? Momen setelah salat ini jangan disia-siakan. Kalau sudah menyia-nyiakan ini maka rugi, ya, rugi besar. Karena itu diantara keutamaan sekali lagi yang pahalanya tadi menyamai seperti sedekahnya orang-orang kaya, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan bahwa sedekah yang dimaksud itu, ya, adalah mutlak bagi semua jenis kebaikan, semua jenis perbuatan baik, ya. Bahkan keutamaan yang Allah Ta'ala janjikan itu bersambung pada hamba-hambanya, dan itu adalah sedekah Allah kepada mereka, ya. Kemudian dari hadis berikutnya, ini sebagai keterangan tambahan bahwa yang namanya sedekah yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya itu bermacam-macam. Di antaranya misalnya pada saat seorang musafir mengqashar salatnya, mengurangi yang 4 jadi 2. Jadi salat yang 4 rakaat apa? Zuhur, asar, dan isya. Itu dikurangi menjadi 2, yang dikenal dengan qashar. Pada saat seseorang dalam perjalanan yang jauh, ya, para fuqaha menentukan ini tentang jarak dikatakan bisa qashar salat itu, ya. Kalau mayoritas di kita mazhab Syafi'i itu berkisar 85 kilo. Sini mana? Surabaya, kurang lebih, ya. Kalau Imam Ahmad kurang dari itu. Kalau mazhab Hambali, ala kulli hal, ini di fikih dibahas panjang lebar. Ketika seorang hamba dalam perjalanannya, ya, ke kota lain, kemudian dia mengurangi yang 4 rakaat menjadi 2, di qashar istilahnya. Dalam hadis Nabi bersabda apa? Sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatah. Itu adalah sedekah Allah, pemberiannya subhanahu wa ta'ala terhadap kalian, ya. Allah bersedekah pada kalian dengan apa? Yang 4 jadi 2. Maka terima sedekah Allah. Perintah dari Nabi SAW apa? Maka terimalah sedekah Allah itu. Artinya apa? Justru subhanallah, di antara syariat Islam yang mudah, orang ketika safar, apalagi masih naik turun kendaraan, ini kan ribet, masih bawa barang dan seterusnya. Ketika dia mengqashar salatnya, itu lebih utama daripada dia menyempurnakan 4 rakaat. Ini sedekah dari Allah Ta'ala, makanya suruh terima oleh Nabi SAW. Ya, berarti orang yang faham akan masalah ini, dia akan teringankan, tapi pahalanya tetap. Nah, ini diantara anugerah dari Allah Ta'ala, sedekah darinya. Kemudian dalam hadis yang lain, man kanat lahu salatun bilail faghalaba alaihi naum fanama anha kataballahu lah ajru salatih.
wa kana naumuhu sadaqatan min Allah tasaddaqa biha alaih. Ini lagi hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bersabda apa? Barang siapa yang punya kewajiban salat malam kemudian ngantuk tak tertahankan sampai ketiduran, maka Allah Ta'ala mencatat bagi hamba tersebut seperti halnya dia tetap salat. Adapun tidurnya itu dianggap sedekah dari Allah Ta'ala kepada hamba tersebut. Nah, ini dengan catatan apa? Sang hamba itu tadi benar-benar keletihan dan bukan kebiasaannya menunda-nunda waktu salat, bukan kebiasaannya enteng, mengentengkan salat, bukan, tapi memang istilahnya apa? Ambruk apa ya? Apa bahasa orang sekarang, tepar sudah capek sekali, tapi bukan kebiasaannya apa? Meninggalkan salat atau menundanya. Maka itu tadi Nabi SAW menjamin demikian. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis berikutnya, ma min yaumin wala lailatin wala sa'atin illa lillahi fiha sadaqah yamunnu biha ala man yasha'u min ibadihi wa ma manna Allahu ala 'abdin mithla an yulhimahu dzikrah. Ini dalam riwayat Al-Bazzar rahimahullah dari Abu Dzar radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, tidaklah suatu hari ataupun malamnya, tidak pula sesaat, ya, melainkan Allah Ta'ala bersedekah yang Allah Ta'ala berikan pada yang dia kehendaki dari para hambanya. Siapa yang dikehendaki Allah dapat sedekahnya, ya. Dan tidak ada anugerah dari Allah terhadap hamba itu yang lebih besar daripada ketika seorang hamba diilhamkan oleh Allah Ta'ala terus berzikir, ya. Az-zakirin Allah katsira waz-zakirat, ini pahalanya laki-laki yang terus berzikir, wanita-wanita yang berzikir, ini dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, diangkat derajatnya setelah itu. Jadi keutamaan yang Allah Ta'ala berikan ketika seorang hamba berzikir. Nah, kalau kita ingin tahu kita ini termasuk orang-orang yang berzikir ataukah orang yang lalai, ketika kaget, misalnya ada suara dua, apa yang keluar dari lisan kita? Misalnya subhanallah, nah ini berarti terbiasa berzikir. Tapi nanti kalau misal dengar dua kecelakaan, copot, nah, itu orang latah biasanya, ya. Ya, nah ini apalagi nanti kotor, yang keluar omongan kotor di pasar ini biasanya, ya. Bukan semuanya orang pasar, tapi kebanyakan, kan gitu ya. Bahkan dibuat percandaan. Nah itu diantara apa? Untuk mengetahui barometer diri kita, masuk orang yang berzikir terus ataukah yang lalai. Waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berikutnya dari hadis-hadis tadi diambil pelajaran juga bahwa sedekah ada dua. Selain dengan harta, sedekah itu ada dua, yaitu yang pertama berbuat baik kepada makhluk atau sesama, ya, maka ini sama halnya dengan bersedekah.
dengan berbuat baik. Bahkan perbuatan baik ini bisa lebih utama dari sekedar harta. Seperti apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ini. Apa al-amr bil ma'ruf itu? Mengajak orang berbuat baik. Ini pasti disenangi. Ya. Pasti apa? Disenangi. Coba misalnya sekarang. Ya, di sini mau maghrib atau ketika azan banyak yang misalnya tidak ke masjid, kemudian diajak ke masjid. Itu perbuatan baik apa jelek? Baik, ma'ruf, ya kan? Orang kalau berat mau ke masjid, alasannya apa? Celana najis, ya kan? Kalau yang perempuan tidak bawa mukena atau apalah. Tapi tidak ada orang yang marah, tidak ada. Wah, masya Allah, ini orang baik ngajak ke masjid, ya kan? Sepakat semua perbuatan baik itu ngajak ke masjid. Itu namanya amar ma'ruf. Tapi ketika nahi anil munkar, ketika apa? Orang dilarang berbuat jelek. Ini biasanya mendatangkan permusuhan. Kenapa kok mendatangkan permusuhan? Karena hawa nafsunya orang diusik. Misalnya ada orang biasa merokok, sampai ke masjid pun merokok, kemudian dikatakan, Pak, jangan merokok di masjid, ya, karena masjid tempat ibadah. Belum kita nyampaikan tentang dalil dan seterusnya, orang itu langsung apa? Marah dia. Kenapa? Nafsunya diusik. Itu namanya nahi anil munkar. Orang kalau urusan amar ma'ruf semuanya acungkan jempol, masya Allah, orangnya baik, bagus. Tapi ketika nahi anil munkar pasti banyak mendatangkan permusuhan. Sama di semua lini kehidupan ini terjadi. Ketika nahi anil munkar ditegakkan, ini biasanya mendatangkan itu tadi. Orangnya dimusuh, orangnya tidak disenangi. Ya. Kalau orang urusan ngajak sholat, semuanya sepakat, baik. Tapi coba, jangan mencuri, jangan berzina, ya, jangan durhaka pada orang tua. Ini urusan pribadi kan, begitu. Orang akan apa? Marah. Nah, itu namanya nahi anil munkar. Makanya di antara wasiat Luqman al-Hakim kepada putranya apa? Setelah bertauhid, suruh negakkan salat, kemudian apa? Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Ya. Suruh yang baik, cegah orang-orang berbuat jahat. Kemudian kata beliau apa? Bersabar engkau terhadap yang kau terima, yang menimpamu. Apa? Cemoohan orang. Halah, sok suci. Halah, sok ini. Biasanya begitu ketika apa? Nahi anil munkar. Ya. Makanya disuruh apa? Bersabar. Putranya itu diingatkan. Karena apa? Inna dzalika min azmil umur. Orang baru bisa menegakkan apa ini? Nahi anil munkar itu orang yang tekad, orang yang punya apa? Mental baja. Tidak punya mental, yes, ikuti aja orang kebanyakan biar tidak masalah, gitu ya. Yang lain misalnya apa? Urusan amanah, biar korup, sedikit-sedikit tidak apa-apa dah. Kalau nanti ini dia apa? Dilarang, malah bumerang, nanti kita yang difitnah. Begitu orang biasanya. Ya. Ketika apa? Nahi anil munkar. Jadi butuh tekad, orang yang tekad yang bisa nahi anil munkar. Karena kalau cuma seruan, ajakan, semuanya orang itu
dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang halus, sepakat. Kalau orang dinasehati, diajak baik, ya paling jawabnya enggak, sudah selesai. Orang itu akan mungkin berhenti menasehati. Tapi urusan kalau sudah nahi anil munkar, nah ini biasanya yang mendatangkan apa? Permusuhan. Orang itu akan dikucilkan dan seterusnya. Ya, karena dia punya misi. Orang yang tekad begitu itu. Tak punya tekad tak bisa nahi anil munkar. Ya, dalam berbagai hal, dalam keseharian. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini disebutkan bahwa ketika seseorang ya mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar, itu adalah mengajak orang-orang pada taatan pada Allah, mentaatinya subhanahu wa ta'ala, berhenti sebatas yang dilarang ya, dari perbuatan ma'asi atau yang melanggar ketentuannya subhanahu wa ta'ala. Maka ini lebih bermanfaat dari harta. Ya, termasuk juga diantara perbuatan baik kepada sesama adalah ta'limul ilmin nafi', mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Dicontohkan di sini apa? Mengajarkan baca Al-Qur'an. Wah, biar katanya orang diremehkan guru TPQ misalnya, tapi itu pahalanya luar biasa. Sampai dia mati, meninggal dunia, anak-anak yang berhasil dicetaknya bisa ngaji, itu ketika ngaji ngalir dengan izin Allah subhanahu pada muallim, pada gurunya. Ya, makanya jangan dilewatkan kita kalau bisa ngambil peran pada anak kita, sekalipun cuma ngajarin Al-Fatihah misalnya, tapi dengan perantaran kita selamat terus itu dibawa, kita mati dapat insyaallah. Ya, termasuk di sini izalatul adza 'anit thariq, berbuat baik mengenyahkan gangguan rintangan di jalan. Apa? Ada duri, ada paku ya di jalannya orang, maka ini dikesampingkan. Itu paling rendahnya iman. Bukan pokoknya tidak kena saya, karena kalau paku berkarat kena orang itu kan bisa tetanus ya, bisa berbahaya sekali. Kena ban bocor sepeda motor bisa guling gitu. Ya, ini berbuat baik. Termasuk dalam hal ini apa yang bisa diupayakan seseorang memberikan manfaat atau menghindarkan orang dari gangguan bahaya. Termasuk kebaikan adalah mendoakan kaum muslimin, memintakan ampun kepada Allah subhanahu. Maka disebutkan dari Ibnu Umar ya radhiyallahu anhuma, meski ada dhaifnya dalam sanad, man kana lahu mal falyatasaddaq min malih, wa man kana lahu quwwah falyatasaddaq min quwwatih, wa man kana lahu ilm falyatasaddaq min ilmih. Barang siapa yang punya harta, uang, hendaknya bersedekah dengan harta dan uangnya tadi. Barang siapa yang punya kekuatan, hendaknya bersedekah dengan tenaganya. Ya, ngangkut-ngangkutkan barang orang, naik turun kendaraan. Nah itu, jangan ditonton. Ngelihat ada orang tua bawa barang, dibantu. Nah, ini sedekah dengan tenaganya. Wa man kana lahu ilm, siapa yang punya ilmu maka bersedekah dengan keilmuannya. Nah, ini diantara jenis yang pertama dari apa? Berbuat baik kepada sesama, yakni manusia. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berikutnya afdhalus sadaqah al-lisan,
Ada hadis paling utamanya sedekah yaitu dengan lisan. Apa itu? Ya Rasulullah, ditanya, apa itu? Beliau menjawab, asy-syafa'ah tafukku bihal asir wa tahkinu bihad dam wa tajurru bihal ma'ruf wal ihsan ila akhik wa tadfa' anhul karihah. Nabi SAW menyatakan bersedekah dengan lisannya. Bagaimana? Beliau menyebutkan di sini seseorang, kata beliau, memberikan syafaat. Syafaat ini artinya apa? Orang yang punya kedudukan. Misalnya ada tawanan di penjara, kemudian dia dengan lisannya menghadap kepada penguasa, dikatakan, saya mengetahui orang itu sebenarnya dia mungkin, ya sebenarnya dia terpaksa satu kali itu aja, misalnya karena mengambil hak orang, terpaksa, tidak izin, ya misalnya. Kemudian dengan perantaraan pembicaraan tadi, orang yang dipenjara dibebaskan. Maka itu diantara apa? Paling utamanya sedekah lisan. Termasuk misalnya dengan lisannya mencegah apa? Jangan terjadi pembunuhan. Karena darah dalam Islam itu kedudukannya apa? Fatal kalau sampai ditumpahkan. Karena perkara apalagi sepele, bunuh-bunuhan, tapi dengan lisannya seseorang bisa mencegah tidak terjadi pembunuhan, maka itu paling utamanya sedekah. Termasuk juga engkau mengajak saudaramu berbuat baik dan mencegah saudaramu dari yang jelek, itu adalah paling utamanya sedekah, ya. Sehingga dalam riwayat, tidak ada sedekah yang lebih afdal di sisi Allah daripada dengan lisan ini. Makanya Allah Ta'ala dalam Al-Quran berfirman, qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqati yatba'uha adha. Seorang berkata yang baik, memberi maaf, itu lebih baik daripada sedekah, daripada orang ngasih, memberi uang, memberi harta, tapi disertai dengan omelan, disertai dengan cercaan. Maksudnya begini, contoh ya, ada pengemis di suatu kota ini, biasanya pengemis itu ada harinya. Kalau hari ini rutenya lewat sini nanti hari Selasa lewat sana, Senin sini, nanti Rabu lewat situ, ya. Rumah yang didatangi tahu ini yang kemarin ini, kemudian dia ngasih, ya ngasih 2.000, 5.000, tapi disertai misalnya omelan, ya. Kok kesini terus ngasih, tapi apa, kok kesini terus nah, itu namanya sedekah disertai apa, disertai ya, melukai perasaannya, ya. Nah, ini yang disebut adza, atau mengungkit-ungkit pemberian dan semacamnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inna minas sadaqah an tusallim 'alan nas wa anta taliqul wajh. Nabi juga mengabarkan bahwa sedekah, ya, diantaranya juga engkau mengucapkan salam kepada orang-orang dalam keadaan wajahmu ceria, semeringah, berwajah semeringah, tidak cemberut, mengucapkan salam. Itu sedekah, ya. Mengajarkan sebuah ilmu, orang yang tidak tahu tentang hal itu termasuk sedekah, ya.
Termasuk juga dalam hal ini jenis sedekah yaitu kafful adza 'anin nas, mencegah yang jelek dari orang-orang. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi SAW pernah bersabda apa? Ketika ditanya amal yang terbaik, beliau menyatakan iman dan jihad di jalan Allah. Kemudian sahabat tanya lagi, paling utamanya memerdekakan budak yang mana? Nabi menyatakan anfasuha 'inda ahliha wa aktsaruha thamanan. Budak yang paling berharga bagi pemiliknya dan juga harganya mahal, kemudian dimerdekakan, itu paling utama. Ya, kalau tidak bisa aku melakukan itu ya Rasulullah, Nabi menyatakan tu'in sani'an wa tasna'ul akhraq. Engkau membantu orang yang lagi punya gawe, punya apa? Punya istilah proyek, punya apa? Istilahnya kerajinan, ya, memperbaiki sesuatu, engkau bantu. Nah, itu terhitung paling utamanya amal. Atau engkau membuatkan sesuatu, ya, berupa baju, yang baju itu kemudian dipakai oleh anak-anak, ya. Jadi ini diantara perbuatan baik. Kemudian sahabat tadi masih bertanya, ya Rasulullah, kalau saya ini tidak bisa melakukan suatu perbuatan meski sedikit tadi, maka Nabi nyatakan takuffa syarraka 'anin nas fa innaha sadaqah. Yani engkau mengistirahatkan orang-orang dari kejelekanmu, itu juga dihitung sedekah. Maksudnya apa? Nah, jadi ketika seorang sadar, misalnya orang tidak senang dengan pembicaraannya, dia diam, itu dihitung sedekah. Misalnya tahu orang-orang tidak senang dengan dia karena apa? Misalnya punya peringai jelek, kemudian dia menghindari orang-orang, maka itu dihitung sedekah. Ya. Jadi ini dibutuhkan apa? Orang yang sadar diri maksudnya. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi menggambarkan, ya, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Engkau senyum di hadapan saudaramu, itu dihitung sedekah. Mengajak kebaikan itu sedekah. Ya. Mencegah dari kejahatan itu sedekah. Kemudian ketika ada orang yang kesesat jalan, nyasar, engkau tunjukkan jalan yang benar, itu dihitung sedekah. Ya, jadi ada orang di zaman sekarang ini ya khususnya, kalau memang tidak tahu, diam aja, atau katakan tidak tahu, tanya orang lain. Ini ndak, saya di Malang sini mau Jumatan lagi, khotib lagi, tanya mana Pak masjid ini, masjidnya di sana, ditunjukin, oh di sana, la haula wala quwwata. Ini pertanda apa? Orang tidak ada baik, tidak ada baik. Ya, mestinya apa? Diam saja, tidak usah jawab, tanya yang lain, jangan tanya saya, atau saya orang baru di sini, begitu. Tapi ini malah disesatkan orang. Ya, berarti orang itu tanda jelek yang demikian, naudzubillah. Ya. Jadi kata Nabi, berbuat baik yaitu menunjukkan orang yang tidak tahu jalan, itu dihitung sedekah. Engkau mengenyahkan batu di jalan supaya orang tidak kesandung, tidak jatuh, itu sedekah. Atau engkau mengambil duri atau tulang biar tidak keinjak orang di jalan, itu dihitung sedekah. Ya. Atau engkau ketika apa? Mengosongkan yang namanya apa? Timbamu untuk dipakai saudaramu, itu juga dihitung sedekah. Allahu Akbar. Jadi banyak sekali dari jenis-jenis kebaikan yang disebutkan di sini. Di antara juga dengan apa? Salat sunnah di sini. Berarti dengan salat sunnah bisa duha atau yang lainnya,
Yani setiap persendian ini dihitung sebagai sedekah. Berarti ada berkisar berapa ini sendinya manusia, itu dihitung dengan sedekah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian banyak sekali contoh-contoh tentang kebaikan di sini. Di antaranya dengan ucapan ataupun dengan apa di sini disebutkan juga memberi makan, ya, memberi makan anak istri itu juga sedekah kita para bapak-bapak ini, ya, cari nafkah, ya, ataupun yang lainnya, membantu orang yang bercocok tanam, kemudian tumbuh buah, kemudian dimakan oleh kelelawar atau binatang yang lainnya, atau orang yang lewat jalan memetiknya, itu anggap sedekah. Jangan kemudian marah misalnya. Nah ini kalau orang sadar itu sudah anggap sedekah. Atau salahnya sendiri, kok nanem kok di luar pagar, kan itu, sehingga ke jalan buahnya otomatis menjadi orang-orang tertarik dan seterusnya, yang lemah iman khususnya, waliyadzubillah. Jadi demikian banyak sekali, dan yang disebutkan tadi mudah-mudahan mewakili. Selebihnya wallahu ta'ala alam, karena waktu sudah isya, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.